Nah, hari ini kita belajar, kok ini judulnya hilang ya? Untuk aspek eh, teknisnya ya. Dan di sini kalian akan mempelajari konsep-konsep teknis untuk melakukan analisis dan juga untuk aspek teknikalnya. Dan kalian juga ini salah satu aspek untuk SKB ya, aspek teknisnya. Coba dibantu baca dulu Mbak Kusnul. Iya Bu, baik Bu. Analisis kebutuhan teknikal proyek. Yang pertama, analisis teknikal itu suatu usaha untuk mempelajari kebutuhan-kebutuhan teknikal, biaya-biaya produksi dari berbagai alternatif. Pada tahap ini dapat diketahui rancangan awal investasi biayanya. Lalu yang kedua, walaupun sebuah proyek tidak layak secara teknis, tetap dilakukan analisis teknis. Tujuan analisis teknikal adalah untuk menggali informasi mengenai estimasi biaya teknis proyek seperti Ini Mbak. yang pertama, investasi tetap seperti tanah, lokasi, dan bangunan pabrik. Yang kedua, biaya dan pengeluaran produksi, berisi bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja langsung, dan overhead cost. Yang ketiga, ada biaya masa percobaan atau uji coba, berisi biaya lembur, pengulangan pekerjaan, kerusakan, dan biaya penelitian teknikal. Lalu ada faktor penunjang lainnya, seperti jalan raya, pelabuhan udara, laut, jalur kereta api, air, listrik, dan komunikasi. Yang terakhir Mbak. Yang terakhir ini tentang analisis kebutuhan teknikal proyek, ada bahan baku, dekat pasar yang dituju, sumber energi, fasilitas transportasi, adat istiadat, keadaan tanah, iklim, dan suplai tenaga kerja. Oke. Nah, jadi kita mau bahas teknikalnya ya, teknikal proyek ini. Nah, kita di sini melihat untuk mempelajari kebutuhan teknikal. Apa itu? Biaya-biaya ya, biaya produksi, dan juga uh, rancangan awal investasi biayanya. Nah, mungkin ada beberapa yang kita sudah lihat kayaknya secara kalau kita lihat proyeknya tidak layak teknisnya, tetap aja kita harus melakukan analisis teknis. Seperti tadi gimana investasi tetapnya untuk tanah, lokasi, bangunan pabriknya, lalu untuk biaya dan pengeluaran produksinya gitu ya, bahan bakunya, eh, lalu untuk masa percobaan, uji coba. Nah, ini kan butuh butuh biaya juga ya saat sebelum launching itu kan harus perlu uji coba. Biasanya R&D ya, Research and Development itu juga mahal karena di sana semua ahli-ahlinya, spesialisnya kita turunkan gitu untuk melakukan uji coba. Nah, bahkan ada yang lembur, ada yang mengulangi pekerjaannya karena itu bahkan bisa sampai ratusan kali percobaan baru bisa berhasil gitu. Jadi berulang-ulang ya, ada yang rusak gitu. Kalau mungkin kalian tahu apa itu SpaceX ya, SpaceX itu udah berapa kali percobaan ya, baru dia bisa terbang roket gitu. SpaceX berapa kali? Jadi dia gagal terus gitu. Sampai coba sampai yang ke-10 kali. Yang ke-10 kali baru dia ini roket ya, roket luar angkasa baru dia sampai ke orbit. Nah, bayangkan untuk membuat satu kali roket itu harganya itu eh, triliunan gitu ya. Dan untuk mengulangnya lagi gitu dan itu butuh waktu yang sangat lama sampai yang ke-10 kali gitu dan itu yang baru akhirnya dia sampai menuju orbitnya. Nah, hal-hal seperti ini tentu butuh biaya. Nah, itu yang harus kita
hitung juga gitu, karena kalau nggak dihitung nanti, bahaya untuk keuangan perusahaan. Nah, jadi hari ini kita bahasnya itu untuk, aspek teknisnya. Jadi ini memang fondasinya, kita bisa bisa bilang fondasinya sebelum kita hitung keuangannya atau finansialnya. Karena kalau, tidak ada data yang secara teknis yang jelas, ya tentu saja proyeknya nggak bisa dilanjutkan secara, realistis ya, gitu. Jadi nanti hari ini kita belajar belajar Eee, teknisnya, lokasi gitu ya. Lalu untuk estimasi biaya dan juga BEP, break even point gitu. Tahu nggak kalau bahasa bahasa sehari-harinya BEP ini apa? Ada yang tahu? Udah balik modal gitu. Jadi modal yang dikeluarkan kapan sampai di titik impas gitu, kita bilangnya BEP ya. Jadi, impasnya itu kapan, dia nggak rugi, dia nggak untung, alias, modalnya udah balik kurang lebih gitu. Itu kan, biasanya ketika kita memulai itu, nggak langsung untung kan. Nah, jadi itu kita harus hitung dulu kira-kira berapa ya sampai di titik impas, sampai kapan ya BEP-nya, apakah 1 tahun, 2 tahun. Jadi kita tahu untuk perencanaan selama masa itu kita harus melakukan apa, karena udah tahu nggak bakal untung di selama masa tersebut, belum BEP gitu kita bilangnya. Jadi kalau seperti itu, apa yang perlu kita, sediakan, modalnya seberapa besar sampai sesuai dengan prediksi kita dia nanti ada di titik impas gitu. Nah, investasi, tanah, lokasi, dan bangunan pabrik. Untuk teman-teman yang di Indo, ada nggak yang kerja di perusahaan-perusahaan atau dekat pabrik gitu? Atau yang di pabriknya, di Indo dan Taiwan? Ada yang di pabrik nggak di sini? Nggak ada ya? Mas Soum? Mas Soum di mana Mas Soum? Soum ini sambil kerja, Bu, di jalan. Dia kan di wifi kayak gitu, Bu. Oh gitu. Oh, kalian udah saling kenal ya? Kalau dari Indo kenal semua, Bu. Karena kita Oh, pernah masuk kelas juga. oh pernah masuk kelas. Iya, semester Oke. awal dulu. Oke, ya mungkin kalian bisa amati kalau pabrik biasanya dia akan bangun di daerah pabrik gitu. Kalau di Indonesia ada kawasan pabrik, kawasan industri kalau kita bilang kawasan pabrik, kawasan industri. Nah, karena kalau dia buat di pemukiman atau gabung sama masyarakat itu kurang bagus. Memang lebih murah, tapi kan, tidak terstruktur ya. Contohnya untuk polusinya, pembuangan sampahnya, gitu. Kalau kalian amati, ada nggak, mmm, pabrik di sekitaran kalian yang benar-benar gabung sama masyarakatnya, dekat-dekat gitu? Ada nggak Mbak Lani? Ada, Bu. Di sini itu pabrik rokok itu. Pabrik Itu rokok dekat dekat sama kalian? iya yang di kotanya itu ada, Bu. Dia itu besar. Mhm, Nah, mhm. pas sebelahnya itu perkampungan juga. Oh gitu. Jadi Ada bener-bener nggak deket. polusi yang berdampak? Itu biasanya kalau lewat iya, Bu. Waktu dia Mhm, lagi ngoperasiin itu biasanya asapnya itu, Bu, sama baunya. mhm. Oke. Nah, ini kan salah satu,
eee, kekurangan gitu ya, kenapa tidak disarankan untuk berdekatan dengan pemukiman, karena mungkin mereka bisa mengolah, tapi kan dalam waktu jangka panjang itu kurang baik, makanya biasanya mereka dibuat satu kawasan, kawasan pabrik, kawasan industri. Nah, jadi kan tidak kalau yang mau berisik, ya berisiknya di kawasan itu aja, emang mereka semua kerja gitu. Nah, itu kan Mmm, tidak murah gitu. Nah, hal-hal ini juga perlu dipertimbangkan, lokasinya mau di mana, bangun pabriknya mau di mana, yang untuk di kawasan tertentu atau yang, lebih murah gitu. Kawasan-kawasan itu juga pasti punya ini ya, punya kesanggupan untuk perusahaan-perusahaannya. Dia sanggup nggak bayar di kawasan tertentu gitu. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan, apakah, buat pabriknya di kota atau buat pabriknya, jauh dari kota gitu. Lalu biaya-biaya pengeluaran, bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja langsung, dan overhead cost. Nah, bahan baku ini juga dia tidak, mmm, apa namanya, tidak stagnan ya. Bahan baku ini kan harganya bisa berubah-ubah eee, mengikuti barangnya gitu. Jadi contohnya sekarang apa yang lagi naik? Apa sekarang bahan-bahan lagi naik? Kalau di Indonesia apa Mbak Lani? Gimana, Bu? Semua bahan. Apa sekarang bahan baku yang lagi naik? Semua bahan gitu. Bahan Di sini banyak yang naik, Bu. banyak yang naik. Cabai merah, katanya cabai merah naik ya? Bahan baku yang sedang naik cabai merah Iya, Bu. Ini keriting. apa namanya, kayak ayam ayam potong pun naik, Bu, karena kan di sini ada program yang makan untuk siswa itu, Bu. Jadi di Heeh. sini tuh agak susah, makanya naik. Oh, bahan pokok MBG itu ya, apa naiknya bergizi. 2 MBG ya, Iya, 20%. MBG. Kita bahas-bahas ini dulu deh, sedikit, di luar konteks ya. Di Taiwan itu ada kan MBG ya? Ada yang tahu nggak? Itu Kita kayaknya dari bahas. pihak sekolah deh, Bu. Dari pihak sekolah, tapi tetap disponsori pemerintah. Apalagi kalau sekolah-sekolah negeri. Ini kita di luar konteks ya. Nah, Gitu ya. eh Soalnya iya. soalnya majikan aku itu anaknya kan masih setara SD gitu ya, Bu ya. Jadi dia itu Mm-mm. makan semuanya dari sekolah, nanti orang tuanya taunya bayar berapa 1 bulan gitu, Bu. Oh gitu. Oh, orang tuanya bayar. Berapa ya bayarnya biasanya, Mbak? Nggak tahu, Bu. Hmm. Cuma setahuku sih makanannya enak-enak ya, bergizi gitu. Karena kadang-kadang kalau nggak habis bisa dibawa pulang. Tapi itu nanti bos aku yang bayar. Setahuku gitu, Oh Ibu. gitu. Bisa jadi ya. Kayaknya teman saya kemarin ada, tapi dia masuknya negeri. Kalau yang negeri kemungkinan dibayarin pemerintah ya. Jadi dia itu oh, berapa ya kemarin? Murah banget. Saya pun kaget ya. Dia bahkan kategori SD ya. Dan udah makan siang gitu. Makanya waktu ada program di Indonesia memberikan seperti itu, saya jadi ingatnya, oh di Taiwan mungkin negara-negara maju lainnya sudah seperti itu gitu. Dan eh, saya juga pernah waktu itu di sekolah apa gitu di Taipei, sekolah SD ya, sekolah SD. Memang mereka dikasih makan siang juga gitu dan itu enak. Nah, jadi itu sedang diterapkan, sedang dalam uji coba ya, baru baru beberapa bulan kayaknya di Indonesia. Adalah tentu plus minusnya, tapi kayak di Indonesia lumayan banyak dramanya ya, Iya, Bu. yang makanannya entah apalah dibuatin, maksudnya kok kayak gitu banget sih. Ada yang Ini memang maaf ya. mhm,
Kemarin lihat di TikTok itu bukan dikasih buah ya, ada lauk itu buahnya kecil banget. Aku lihat di TikTok Iya, gitu loh, kan ada SMA yang ngeser-ngeser gitu. Terus iya. kadang lauknya nggak tahu itu dari pemerintah segitu apa memang dikorupsi sama pihak penyedia gitu ya, penyedia ini yang Hmm. ditanggung jawabkan untuk mengelola makanannya atau gimana. Tapi banyak yang ngeser itu tidak sesuai ekspektasi. Iya, benar. Bahkan anak-anak itu nggak mau makan, ya gimana ya, sayang ujung-ujungnya kan terbuang karena nggak menarik, satu nggak menarik, nggak enak, nggak bergizi kan aneh ya, gitu. Ada Malah sih ada memang drama yang keracunan, Bu. yang Ya kan? iya banyak banget dramanya, saya heran ya kok kok kita hari itu harusnya berlomba-lomba membuat semuanya bagus. Ada sih yang bagus, memang ada yang jujur ya, amanah ya, memang makanannya enak. Kita lihat juga benar-benar komplit gitu. Tapi banyak juga yang drama. Ini bagaimana ini? Tapi itu programnya di luar negeri itu sudah teruji dan sudah terbukti efektif di luar negeri ya. Cuman ya lagi-lagi bangsa kita ini orang pinternya banyak, orang jujurnya sih yang harus diperbanyak lagi. Ya kan Mbak Kusnul, perasaan di Taiwan itu mulai udah lama mereka terapkan dan bermanfaat gitu ya, anak-anak itu jadinya pulangnya mereka juga lama ya. Anak-anak sekolah pulangnya jam berapa ya? Jam 2, jam 3, kadang masih les juga, Bu. Sampai Iya, malam. jadi orang tuanya juga boleh fokus dan anak-anaknya tetap terjaga nutrisi dan gizinya gitu, daripada dia dibiarkan nanti jajan-jajan sendiri, nanti dibelinya lagi micin-micin, dibelinya lagi Indomie, kan itu lebih tidak bagus gitu. Nah, jadi melalui program ini harapannya sih bisa ini ya, seperti yang sudah diterapkan atau yang sudah teruji di negara-negara maju. Makanya kalau lihat drama-drama kayak gitu, yang sampai keracunan, yang apa itu, yang piringnya juga piring-piring MBG itu dicuci di air yang keruh gitu ya. Gimana sih? Apa nggak sakit tuh yang makan? Airnya itu masa nyucinya kayak gitu gitu. Ada aja. Tuh Mbak Lani, jadi gara-gara program itu bahan baku itu ada yang naik kurang lebih itu ya dari Mbak Lani. Iya, Bu. Karena kan Hmm. apa namanya? Kayak ayam itu kan nggak, kalau dulu kan mungkin nggak banyak juga orang yang beli ayam potong, Ibu. Biasanya kan ayam negeri kayak gitu. Nah, karena ini kan mungkin nggak tahu dari apa namanya, budgetnya berapa untuk program-program itu, karena tuh kalau di sini biasanya itu nggak nggak semuanya diserahin kayak di cateringan gitu, Bu. Itu tuh ada kayak, itu kan per orang itu dikasih berapa gitu ya untuk masak buat MBG itu. Terus jadi kayak asal aja yang mau, ada sebagian kayak gitu. Jadi mungkin banyak yang salah seenaknya kayak gitu, Bu. Iya. Nah, itu juga salah satu sedikit tricky ya, karena kan tergantung bahan bakunya. Tapi harus lebih kreatif sih untuk hal-hal seperti itu gitu. Jadi mereka lihat mana yang lagi naik ya jangan dibuat itu gitu. Kalau dibuat itu ya nanti jatuhnya sedikit, karena kan yang dijatah mungkin berapa? 15.000, 18.000 per porsi gitu. Harusnya sih di Indonesia segitu dapat ya. Kalau makan makanan di jalanan itu kan dapat ya 15.000 gitu, yang di warung-warung. Orang Iya, bilang apa, nasi ampera aja dapat tuh 15.000 lauknya udah enak, udah banyak sayurnya gitu. nasi Padang aja ada yang 10.000, nasi pecel Oh aja. iya, ada yang Iya, 10.000? nasi Padang itu ada yang 10.000 itu kan ada yang milih
lauknya itu 10.000 bisa milih juga, tapi maksudnya yang 10.000 ayamnya tertentu kayak mungkin agak kecil. Terus ada lauk telur. 10.000 dia pakai ayam? Bisa ada Bu di sini. Oh, harusnya bisa lah. Itu porsinya 15.000 gitu kan. Harusnya dia pakai daging udah enak tuh lauk-lauknya. Karena mereka juga besar kan. Sekali masak itu berapa untuk semua siswa-siswi gitu. Jadi nggak cuman 100. Ya, kurang lebih seperti itulah ya. Itu tadi sedikit pembahasan melihat fenomena yang terjadi. Ini juga jadi bahan perhatian kita, sama-sama kita kawal lah. Kalau misalkan ada yang seperti itu, langsung di-report aja. Kalau misalkan kalian, apalagi yang di Indonesia ada tahu, misalkan sekolahnya kurang amanah, makanannya dikasih kayak kemarin apa tuh, wortel direbus, apa lagi, kentang direbus pakai nasi. Ya siapa yang mau makan cuman direbus-rebus gitu. Iya kan, Mbak? Nggak diapa-apain loh, cuman wortel sama kentangnya direbus. Lah, gimana sih? Iya Bu, sebagian ada yang kayak gitu. Iya, jadi Tapi ya saudara itu sepupu itu ada yang SMA juga kan dapat program itu. Nah, kadang juga ada lauk ayam Bu. Terus kayak tahu bakso, nggak tentu sih, kadang dapat apa namanya roti sama apa gitu. Kemarin kan dia kirim foto waktu dapat MBG kayak gitu. Kalau di Bojonegoro sendiri sih belum denger ya Bu, yang di Bojonegoro kota kasus apa namanya keracunan. Alhamdulillah belum ada. Ya jangan sampai ada. Itu iya, di ada aja kan. beberapa tempat aja. Kalau terlalu banyak dramanya, apalagi kan itu anggarannya besar, pemerintah juga udah lagi berusaha mengalokasikan. Kalau sampai itu nggak dibuat, kayaknya menurut saya sayang, karena kan banyak juga yang merasa terbantu dengan program itu gitu. Saya lihat di Taiwan, ya memang bermanfaat program itu. Kalau banyak yang drama-drama, banyak yang tidak amanah, tentu juga pemerintah akan mempertimbangkan, ya udah mereka mati-matian mengalokasikan dana untuk itu gitu, tapi tidak dimanfaatkan dengan baik, tidak tepat sasaran, bisa nanti di stop. Dan kasihan yang benar-benar membutuhkan. Kayak kemarin saya ada tahu yang bungkusin makanannya pulang, anak-anak itu yang tidak dimakan untuk neneknya gitu kan. Gitu. Ya, jadi sama-sama lah kita melihat ya untuk kemajuan bangsa kita ini. Oke, kembali lagi tadi bahas bahan baku, karena kan bahan baku itu harganya tidak sama. Jadi ada kalanya dia naik, mungkin beberapa material kalau dia pakai tepung, dia pakai gula, ada yang naik. Nah, ini kan juga akan mempengaruhi biaya produksi. Tentu biaya-biaya ini akan meningkat atau pengeluarannya. Nah, apa yang bagaimana strateginya nanti perlu dipertimbangkan, tapi yang pasti karena ini berubah atau harganya itu bisa mengikuti pasar, ya tentu saja kita harus melakukan satu strategi, karena dalam 1 tahun, 2 tahun gitu, bahkan bisa naik dalam 1 tahun aja bisa naik beberapa kali harga bahan baku. Ini tadi biaya uji coba dan juga faktor penunjang gitu ya. Kemarin saya baru tahu ada bukan tol sih. Iya, dia jalan tol itu di Jakarta, dia baru mahalnya nggak karuan. 3 kali lipat dari harga biasanya. Harga biasanya memang agak sedikit macet. Tapi masuk jalan tol itu pun bukan berarti lebih cepat. Selisihnya cuma 5 sampai 10 menit, 5 sampai 10 menit, tapi harganya itu bisa naik sampai 2,5 kali lipat gitu, kayak nggak masuk. Ya itulah contohnya jalan raya gitu kan. Faktor-faktor ini juga
semahal itu saya rasa kurang inilah. Oke, nah untuk kebutuhan technical project itu kita melihat bahan baku tadi, dekat pasar yang dituju, sumber energi gitu, dan juga fasilitas, adat istiadat. Nah, untuk membuat satu perusahaan atau mendirikan satu pabrik atau usaha, di mana lokasinya kita harus melihat, adat istiadat, setempat gitu, atau, kebiasaan-kebiasaan, norma yang dianut. Kalau di tempat kalian sendiri ada nggak gitu, kalau untuk bangunan itu tidak boleh seperti ini, ada ini nggak adat istiadatnya? Contohnya kalau tahu Sumatera Barat kan? Nah, kalau di Sumatera Barat itu pada umumnya mereka mau kepalanya, atapnya itu yang melengkung itu ya, yang kayak tanduk itu. Jadi kantor kantor pemerintah di Padang, di Sumber lah ya. Nah, dia kantor-kantornya itu ya memang seperti itu, dia pakai yang sesuai adat setempat. Nih, bisa lihat nggak untuk gini ya? Iya Bu, kelihatan Bu. Ya, jadi memang ada beberapa yang lebih strict gitu. Kalau mungkin di beberapa daerah sudah apa namanya mengikuti Indonesia saja sudah nasionalis, tapi ada yang memang masih kuat untuk budayanya ya. Sama di Sulawesi ya, kurang lebih sama sih. Sulawesi, Toraja kayaknya ada. Ini yang di Toraja ada juga, cuman dia nggak nggak terlalu ini ya, nggak terlalu menunjukkan. Paling dia seperti ini ya, kurang lebih lah. Oh, ini emang rumah adat. Oh, mirip-mirip ya sama Sumber Unik tadi. ya Bu, Iya, unik. Atapnya unik, kreatif. iya. Ini memang budaya mereka ya. Kalau di tempat kalian gimana? Ada nggak yang mengikuti budaya-budaya setempat? Ada Bu, Apa tuh, di mana Ada ya? Mbak? di tempat saya masih mengikuti budaya tempatan. Di mana Mbaknya? Saya di Jawa Timur. Oh, di Jawa Timur. Iya, Apa namanya Mbak? ya seperti joglo-joglo gitulah. Oh, Joglo. Oke. Itu kan ngikuti ya. Sekarang itu. Joglo budaya Jawa Tengah. Iya, tapi kebanyakan di tempat saya mengikuti tren seperti itu. Kan hampir sama Jawa Timur sama Jawa Tengah. Jawa Timur sama Jawa Tengah itu. Budaya Budayanya rumah mirip ya?
hampir mirip, Bu. Seperti kan kalau ada itu apa, tiangnya kan 4 gitu kalau di tengah. Hmm. Kan nanti atasnya seperti dikasih apa itu, seperti kalau dulu itu dikasih mangkok gitu loh, Bu. Nah, Sekarang dikasih kan mangkok. juga masih di atap kalau rumah warga gitu. Kan masih mengikuti budaya seperti itu. Jadi rumah saya juga Oke. ada mangkoknya 2 gitu, depan belakang gitu. Oh gitu. Iya. I see. Mbak tahu nggak arti mangkoknya apa? Untuk menampung rezeki gitu. Katanya seperti itulah kira-kira gitu, supaya rumahnya Oh, kalau ditempati itu nyaman, nggak ada menghindari itu balak gitulah, Bu. Saya positif. oh, oke. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya keadaan tanah. Bagaimana keadaan tanahnya? Ada memang tanah itu eh, ini harus dicek juga ya. Mungkin kalian lihat berita yang di Thailand yang tanahnya jebol ke bawah karena memang eh, banyak ini ya, banyak perbuatan manusia lagi-lagi eh, semua dikeruk dari perut bumi gitu. Akhirnya dia kopong gitu dan itu harus dicek juga. Ada juga dia keadaan tanahnya yang lembab. Jadi kalau dia nggak bisa gampang nyerap air, kalau hujan dikit aja dia banjir dan lain-lain gitu. Lalu iklim ini juga mempengaruhi. Contohnya kalau di Taiwan ini termasuk sering kena badai ya, ya kan? Iya. Angin topan. Iya, angin topan. Itu kan masuk ke cuaca-cuaca juga ya. Nah, hal-hal seperti ini mereka harus memperhatikan struktur bangunannya. Tapi syukurnya eh, gempa, apa ya, gempa yang sering dan juga topan, banjir, bangunan-bangunannya kokoh ya, Mbak ya? Iya, Bu, karena sini bawahnya itu di double-double lah dari bawah Iya, itu. Kan harus iya. digali dulu gitu kan untuk pandasinya itu. Ya, jadi mereka belajar dari beberapa tahun yang lalu di Taiwan itu pernah gempa kuat juga habis dah tuh semuanya. Nah, jadi mereka belajar akhirnya dibuat bangunan-bangunan yang tahan gempa, bangunan yang kuat melawan badai, angin topan, termasuk apa tuh yang bangunan tertinggi tuh 101 itu kan dia ada anti gempanya ya. Jadi kalau gempa kuat pun dia nggak bakal dia tetap kokoh. Yang kalau kalian pergi ke lantai atas tuh yang ada yang bulatan tuh, nah itu dia untuk bangunan anti gempanya. Pernah ada naik nggak? Pernah, Bu, sampai puncak. Nah ya, Gedung Iling bukan, Bu? kenapa? Gedung Iling ikan, Bu. Iya, Iling-i, betul sekali. Sama seperti Jepang juga ya. Jadi Jepang, Taiwan kurang lebih mirip-mirip lah. Cina ya, yang mata sipit inilah. Semuanya mereka kurang lebih sama ya. eh Asia Timur. Nah, eh, Jepang itu ada satu wilayah, bukan satu wilayah. Jadi dia memang sering gempa di sana karena lempengannya itu memang berpisahnya di situ. Kalau dia lempengannya itu kan bergeser-geser kalau memang ya, dia memang harus bergeser-geser gitu. Nah, itu bahkan mereka deteksi sampai di mana lempengannya dan mereka nggak buat bangunan di situ, bukan nggak buat bangunan, nggak membuat gedung. Jadi tetap jalan-jalan biasa aja. Jadi kalau dia kadang bergeser, ya kadang kalau terlalu kuat pergeserannya, aspalnya itu sedikit retak gitu. Coba ya saya cek ya, saya pernah lihat sih. Hmm, Jepang.
Ya? Nanti kalau ada saya lihat videonya saya share lah sama kalian gitu. Nah, itu juga penting ya. Jadi kita harus mengecek juga untuk bangunan juga tuh nanti. Karena kan kalau dia buat di daerah yang rawan gempa, yang rawan banjir, tentu ada plus minusnya. Biasanya daerah-daerah seperti ini murah, ya kan? Tapi ya sering kena bencana gitu. Dan apa yang harus dilakukan gitu. Kalau misalkan dia membuat yang tahan gempa, apa yang dibutuhkan untuk pembiayaannya dan lain-lain. Tentu biayanya sangat besar ya. Tapi di luar negeri ini hebat ya. Misalkan yang kemarin yang terbaru, yang typhoon yang sampai banjir-banjir itu kan mereka pengumuman ya, pengumuman warning dari pemerintah ini real time, ya kan? Jadi Hamin berapa gitu kita udah diinfokan, oh bakal mau ada badai, bakal hati-hati, bakal masuk ke ini ya, masuk ke pemberitahuan semua nomor telepon, ya kan? Itu yang kemarin sempat viral juga. Jadi memang kita dipersiapkan untuk menghadapi bencana itu. Jadi kita tahu persiapan apa, mau stok makanan kah, atau stok baju-baju dan lain-lain gitu. Kalau di Indonesia mereka bilang apa ya? Kok mereka udah bisa mendeteksi secepat itu? Kalau di Indonesia setelah terjadi baru ada pengumumannya gitu. Memang banyak yang harus dipelajari ya. Itu salah satu keuntungannya di negara maju ya Mbak. Jadi setiap ada ini kita pemberitahuannya itu lebih awal, bahkan Hamin seminggu itu terdeteksi anginnya udah mengarah ke sini, udah sampai di mana arah anginnya, kapan tibanya puncaknya di Taiwan, kapan melewati Taiwan gitu. Kalian sering nggak dengar berita itu? Iya Bu, betul. Sering Bu. Terus Iya. Sering. kadang handphone kita kalau ada gempa atau apa langsung muncul notifikasi kan? Benar. Dan itu dia muncul dulu, baru jadi. Itu kejadian. Kalau di Indo itu kebalikannya, kejadian dulu, baru infonya muncul. Iya. Jadi untuk Itu kan teman-teman gitu Mbak. belum secanggih itu Trennya. ya. Jadi untuk teman-teman yang di Indonesia, kalau mau ada gempa, kalau mau ada apapun itu kita selalu dapat pemberitahuan dulu gitu, oh ada gempa gitu. Dan itu semua nomor telepon dapat notifikasinya. Karena kan itu langsung diberikan datanya ke BPS ya. Oke. Nah, hal-hal ini juga jadi bahan pertimbangan ya. Suplai tenaga kerja. Kalau kalian disuruh milih, mau kerja, misalkan ditawarin pekerjaan, kerjanya mau yang di kota apa di pelosok? Kira-kira kalian pilihnya di mana? Di kota Bu, kalau saya jujur. Rumah saya soalnya sudah pelosok parah gitu. Nggak ada yang mau ini, misalkan dia pabriknya itu benar-benar nggak ada apa-apa, benar-benar kayak hutan gitu, jadi nggak ada tempat hiburan, nggak ada, pokoknya jauh dari kota lah gitu, dari pusat kota. Kira-kira kalian milih mana sih? Kalau dilihat tempatnya sebenarnya pilih yang di pelosok yang itu Bu, yang nggak ada apa-apanya itu, yang cuma kita tempatnya kan sepi, kalau kerja kan kita lebih rileks gitu lah, Fokus. kita lebih fokus gitu ya. Nggak, uangnya tersimpan gitu. Iya, iya benar. Kalau uang nggak Bu, kalau tempat jauh, tempat keraman itu. Pasalnya kita kalau mau pergi biaya 2 kali lipat, kadang-kadang lebih. Ini plus minus ya, sedikit dilema juga. Karena kan nggak semua orang mau tinggal jauh dari pusat kota. Kalau saya kan tinggalnya itu lumayan Hualien ya, kota Hualien itu kan jauh ya dari ibu kota, dari Taipei. Nah, di Hualien itu kurang lebih kayak Nantau lah. Tidak terlalu banyak hiburannya, tetapi alamnya bagus gitu.
alamnya itu memang benar-benar indah. Nah, kalau saya memang tipikal yang suka alam. Jadi, senang aja, makanya lama kan mulai dari S1 kan saya di Hualien itu. Ada teman saya, jadi dia dari Taiwan deh kalau nggak salah. Dia datang kuliah di Hualien, di kampus yang sama dengan saya. Terus setelah 1 semester, dia mau pindah. Saya tanya, kenapa kamu pindah? Aduh, di kota ini apa boring, bosan banget katanya gitu. Karena memang dia anak kota ya. Dia merasa bosan gitu. Dan iya banyak juga sih yang pindah karena eh, dia jadi gabut, dia jadi kebingungan sendiri gitu, nggak bisa kreatif, nggak bisa ngapa-ngapain karena nggak ada apa-apa gitu. Padahal kalau saya disuruh milih, saya tuh waktu itu pernah di Taipei, lumayan lama magang, cuman rame ya, bener-bener apa ya, saya tuh bener-bener merindukan kota Hualien karena saya nggak suka keramaian, menguras energi dan melihat keramaian di jam pulang kerja, jam pergi kerja itu kayak lautan manusia, aku nggak tahan banget. Tapi memang beda tipikal orang. Kalau kalian gimana? Lebih suka di kota, Bu. Transportasinya mudah, terus ya Iya, kembali lagi ke tipe masing-masing ya. Kalau kalau di kota kan rame, mau cari apa-apa gampang gitu, Bu. betul. Kayak dulu Iya. aja aku waktu di Hsinchu mau liburan, mau ke stasiun itu harus transit dulu ke Jupe. Kalau di Taipei kan langsung satset gitu. Iya, iya sih itu satu keuntungan. Kalau di Hualien ini tempat saya, tahu nggak nunggu busnya berapa lama? Di kampus saya sendiri ya, karena kan kami ke dalam lagi tuh, udah di kota Hualien, lumayan jauh dari pusat kotanya gitu kan. Itu nunggu bus itu 1 kali 1 jam, kan nggak efisien Tapi ya. oh, kalau soal makanan murah-murah nggak Bu di daerah bawah? Murah-murah, iya murah. Ya. Jadi kalau udah kelewatan tuh 1 bus ya udah nunggu, jadinya nunggunya 2 jam gitu, nunggu yang jam berikutnya. Saking transportasinya kayak dibilang tadi ya, plus minus lah ya. Ada ya tentu saja nggak semua orang bisa tinggal di tempat seperti itu gitu, karena nggak mudah akses, nggak ada apa-apa, susah nyari ini itu gitu, bener sih. Nah, itu plus minus ya, supply tenaga kerja. Kadang-kadang tenaga kerja ini dia nggak mau ditempatkan di tempat pelosok gitu. Sama kayak kemarin itu teman saya ditawarin dia naik jabatan tapi dikirim ke Papua. Dia nggak mau nerima jabatan itu, padahal udah dipromosiin nih jabatannya tinggi gitu kan, tapi dikirim ke Papua dia nggak mau gitu. Nah, eh, nggak semua tenaga kerja ini mau ditempatkan di pelosok gitu. Padahal kalau dia di pusat kota tentu saja mau bangun lahan dan lain-lain semuanya itu mahal ya, gitu. Lalu dekat dekat pasar yang dituju. Seberapa jauh dia dengan pasar yang dituju dan aksesnya bagaimana gitu. Kalau dia tanah yang apa, kalau jalannya yang sulit gitu, misalnya kayak di daerah gunung dan lain-lain itu kan sulit ya mencapainya. Tentu butuh banyak biaya gitu. Saya mau nanya deh, kalau untuk lokasi ya, menurut kalian lebih bagus dekat pasar yang dituju atau eh, dekat pasar atau dekat ke bahan bakunya, ke bahan produksinya, bahan bakunya? Menurut kalian yang mana bagusnya? Dekat Dekat bahan bakunya, Bu. dekat dengan bahan bakunya. Ada yang lain? Dekat pasar yang dituju, Bu. Dekat pasar yang dituju. Ya, jadi ini juga menjadi pertimbangan ya, karena di sini kan kita buat dekat pasar yang dituju gitu. Ada juga yang bilang ya dia seharusnya produksi itu dekat dengan bahan bakunya gitu. Jadi cepat cepat untuk mendapatkan bahan baku gitu. Jadi kalau jawabannya tergantung jenis bisnisnya sih. Jadi kalau misalkan jenis bisnisnya itu dia bahan bakunya yang mudah rusak,
ya kan? Kalau bahan bakunya mudah rusak, idealnya lokasinya itu harus dekat dengan sumber bahan bakunya. Jadi lebih efisien gitu, biar biaya logistiknya juga rendah. Dan sebaliknya gitu ya, kalau untuk bahan bakunya tahan lama dan juga tujuannya untuk kecepatan distribusi ke pasar, bagusnya dia lokasinya dekat dengan pasar gitu. Tapi lagi-lagi harus dilihat ketersediaan tenaga kerjanya, biaya sewanya gitu, lebih bagus di mana Kak? Lebih idealnya bangunnya itu di dekat pasar tentunya ini lebih mahal gitu. Dan juga tadi untuk supply tenaga kerjanya ya, kan nggak semua orang mau di pelosok. Kan nggak semua orang mau dikirim ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Papua gitu. Semuanya maunya berlomba-lomba ke Jakarta. Mayoritas ya gitu. Jadi kalau mau mencari orang, itu gampang banget perusahaan-perusahaan itu mencari orang di Jakarta dibanding di daerah-daerah pelosok. Mungkin di daerah-daerah kalian kalau mau mencari orang-orang SDM-SDM yang berkualitas, ada, cuman lumayan terbatas gitu. Karena yang orang-orang itu pada merantau semua ke Jakarta ya kan. Oke, selanjutnya gimana caranya untuk menentukan besarnya skala produksi? Jadi ada ya, kita harus bahas marginal cost-nya, PEP-nya, dan juga ada yang namanya linear programming. Market share itu kalau sering kita bilang, oh dia market share-nya sudah besar gitu. Kalau dalam industri itu, dalam satu industri dia berapa persentasenya gitu. Jadi market share itu yang diraih untuk kapasitas teknisnya ya. Kalau di industri handphone ya, industri smartphone kayaknya sekarang market share-nya itu yang besar itu Apple ya kalau nggak salah. Market share. Ya, jadi kalau di smartphone market share-nya itu secara global Apple itu 24%, Samsung 19% gitu ya. Jadi dia seberapa besar dia luasnya, kurang lebih gitu. Nah, kalau kita bahas tentang pendekatan marginal, tentunya kita melihat untuk menentukan luas produksi. Jadi luas produksi optimal tercapai saat marginal cost sama dengan marginal revenue. Kalau dari sini kita lihat ini untuk marginal cost dan revenue. Di sini ketika dia ada di titik yang bersamaan ini, di titik yang bersinggungan ini, ini disinilah dia, aduh, kok nggak mau diturunkan? Sudah mencapai optimal gitu saat marginal cost sama dengan marginal revenue-nya. Nah, gimana untuk menghitungnya? Untuk menghitungannya itu Q sama dengan FC per P gitu. Q itu unit penjualan, FC fixed cost, P harga jual, VC variabelnya. Rumusnya ini aja ya, mudah sih. Kalau Q-nya kalau FC-nya diketahui, harga jualnya diketahui dan variabelnya ya sudah, masukkan saja rumus yang ini. Nah, luas produksi optimal, luas produksi yang pada saat ini perusahaan tidak mengalami laba dan rugi gitu. Jadi ketika dia dibilang tidak mengalami keuntungan atau kerugian, berarti dia sudah masuk ke optimal gitu. Jadi luas produksi optimal itu adalah luas produksi pada saat itu perusahaan tidak mengalami laba
atau tidak mengalami rugi juga dalam masa percobaan luas produksi dan berada pada titik impas gitu ya. Nah, ada juga metode linear programming. Kalau metode LP ini kita melihat grafik dan simplex-nya. Jadi, untuk ketelitian dan usaha yang dilakukan, melakukan analisis teknikal ini tergantung juga dengan proyeknya, dengan teknologi yang digunakan, kompleksitasnya, lalu alternatifnya. Nah, di sini kita melihat memerlukan ketelitian. Jadi kalau dia kurang teliti, berarti sama aja dengan kurang uang gitu. Karena kalau dia nggak teliti dengan perhitungannya, nanti ya duitnya itu tidak sesuai yang dianggarkan, kekurangan uang. Nah, untuk analisis teknikal ini kita melihat deskripsi produknya, bagaimana bentuk fisiknya, bagaimana untuk mekanisnya, unsur kimianya, dan juga proses, volume untuk satu kali produksi atau satu kali periode pembuatan, perlengkapan yang perlu dibeli, siapa pemasoknya, siapa pengangkut dari pabrik asal ke proyek. Kalau kalian sudah ada bisnisnya, mungkin kurang lebih sudah ada gambarannya ya. Untuk hal-hal ini dia kelihatannya simple, tapi untuk orang yang bisa kompeten melakukan pekerjaan itu untuk mengeksekusinya itu nggak semua sesuai perencanaan gitu ya. Kadang-kadang contoh-contoh kecilnya kalau kalian bangun rumah gitu. Bangun rumah mungkin udah semua hampir semua ya. Kalian prediksi pembiayaannya sekian gitu. Ternyata bahkan bisa sampai 2 kali lipat ya kalau untuk bangun rumah gitu. Dan untuk durasinya juga Bener Bu, saya sampai 3 kali lipat kemarin. 3 kali lipat. Nah, gitu. Padahal iya. Nah, belum lagi durasinya bertambah, iya kan? Tadinya kita ekspektasikan sekian bulan selesai, udah sekian bulan belum lagi gitu. Ada yang pernah pengalaman begitu? Iya Bu, banyak drama. Bu. Iya. Banyak Tapi cobaannya ya. alhamdulillah saya bangun rumah. Iya, bangun rumah ini nggak banyak drama Bu. Iya. Tukangnya itu on time. Karena saya gitu. saya marah, betul-betul marah. Kalau nggak on time, lebih baik selesai saya ambil alat berat, saya robohkan selesai. Iya, sama. Mungkin kalian juga sudah mengalami drama-drama itu, udah tahu gimana banyak cobaannya, tapi ya memang harus selesai, harus diselesaikan. Cuman yang namanya yang sudah kita rencanakan, targetnya itu 90% meleset gitu. Jadi memang harus benar-benar ya ada aja gitu, ada yang dari tukangnya, ada yang dari bahan bakunya, ada yang karena memang cuaca dan lain-lain semua lah ya. Itu kan bervariasi. Saya ada teman kemarin, bahkan dia kasihannya itu tukangnya itu nipu gitu. Ih, kok bisa ya? Nipunya itu bukan sedikit gitu. Jadi dia itu kan bangunannya itu maunya besar. Itu udah sampai hampir 3 tahun nggak selesai-selesai, terus akhirnya dia marah kan, dia memang sibuk kerja, akhirnya dia ngecek semuanya tidak ada yang benar, peletakan posisinya, terus bahan baku yang dibeli itu juga tidak sesuai harga, dia anggarkan berapa, yang direalisasikan berapa gitu, jadi kebanyakan dicolong gitu kan. Terus habis itu dia melakukan studi kelayakan bangunan gitu, ternyata bangunan strukturnya itu nggak layak, takutnya dia cepat roboh gitu kan nggak bagus ya sama penghuni, padahal dia membayar mahal gitu. Nah, hal-hal seperti ini kan ya lagi-lagi karena korupsi ya. Betul Bu. Kalau tapi iya. Kalau kita bangun rumah memang kita harus kontrol Bu. Dari bahan semuanya harus kita cek. Kalau nggak gitu sudah selesai lah. Iya kan? Iya 1-2 tahun rumah kita sudah nggak tahu. Iya. Sudah nggak tahu nasibnya.
Padahal kan nggak Ini semua aku orang bisa. Gimana Mbak? ini aku juga kebetulan lagi bikin rumah kan ya Bu ya. Konyolnya lagi, Hmm. kocak bangnya itu, kan aku maunya tembok itu kan dipasang granit kan, temboknya itu Mm-mm. dipasang granit. Nah, tukangnya itu salah ngitung, jadi mereka itu cuma ngitung lantai lantai aja, semua lantai. Alhasil waktu Mm-mm. kita mau beli granit yang sama, udah nggak ada. Akhirnya tembok sama lantai itu nggak Beda. senada, nggak warnanya jadi beda. Iya, pokoknya banyak banget drama lah. Iya, Berarti Mbak Kusnul kalah sama saya masih kalau bangun rumah. Saya semuanya oke punya saya. Ini sampai Karena yang iya, satunya lagi juga kayak gitu. Misalkan nih, maunya pintunya itu dipasang sebelah kiri, sama tukangnya hmm, dipasang sebelah kanan. ya Gitu juga ada ampun. yang drama-drama kayak gitu. Akhirnya bongkar lagi. Iya, ini itu Mbak itu Mafnul juga. kalau saya iya. Jadi yang kontrol siapa Kalau Mbak sis Kusnul? Abang sih Bu, ada kakak di Oh, rumah. Kan udah di briefing dari awal mau begini-begini. Ternyata ya namanya bang rumah itu pasti nguras tenaga, nguras uang, pikiran gitu lah Bu. Ada aja dramanya. Udah dipastiin dari awal granitnya cukup enggak gitu kan, karena aku tuh maunya tembok itu dipasang granit karena berbagai alasan, takutnya nanti punya anak kecil kan suka coret-coret itu kan ya Bu ya di dinding gitu iya. kan. Kan nggak dihitung tuh kurang, pas waktu beli granit yang sama itu udah habis, jadi otomatis ya beda motif, beda lagi. Iya. Jadi memang itu salah satunya ya. Mungkin apa tentang jam terbang juga karena udah diarahin seperti apa, hitungannya kok bisa tersilap gitu. Nah, hal-hal ini sama halnya di perusahaan juga lebih kompleks gitu. Kita kita arahkan seperti apa, belum tentu kalau pengawasannya itu kita bisa full ya untuk kontrolnya. Ada memang yang diawasi minim ya, minim kesalahan gitu. Oke. Ada yang tukangnya kalau di kampung itu kan ada hajatan, libur, terus ada acara libur, jadi menunda lagi durasinya makin panjang lagi. Kayak gitu bagusnya kayak mana kalau hitungannya? Borongan apa gimana jadinya harian? Harian Bu. Oh, Soalnya harian. pernah juga bang rumah itu sistemnya borongan, mereka itu Hmm. asal-asalan. Yang penting cepet jadi gitu kan Bu. Jadi pembangunan Iya. yang kali ini kita pakai sistem harian. Hmm. Serba-serbi ya. Beda ceritanya lagi kalau di luar negeri. Di luar negeri bangun hospital pun bisa 1 bulan gitu. Bangun bangun apa? Oh iya betul, aku Bangun jadi mau cerita nih Bu. Kalau bangun ngomongin luar jalan negeri satu itu hari. memang hebat Gimana? banget ya. Hmm. Iya, jadi kalau ngomongin luar negeri sama negara sebelah itu memang beda banget ya Bu ya. Contohnya misalkan kalau kalau di sini bangun jalan raya itu satu malam itu udah jadi, kayak misalkan Betul. sorenya iya kan, sorenya ada pembangunan Hmm. ini, terus besok paginya kita keluar udah mulus tuh jalan, ya kan. Nah kalau Hmm. di Indo itu sampai berbulan-bulan bahkan tahunan belum selesai. Tahun Kalau di Taiwan itu memang dari keren banget. dari Lebaran tahun lalu sampai Lebaran ini itu aja jalan. Ya itu perlu dicontoh Mbak Kusnul. Iya, jadi Ya. yang dilema-dilema itu ternyata kemungkinan besar di negara-negara maju tidak terjadi gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan nanti SDM kita semakin meningkat, yang hal-hal seperti itu tolonglah. Itu kan semuanya tentang tentang ini ya, tentang kompetensi, tentang kejujuran. Tidak ada yang sulit di situ sebenarnya, ya kan? Kalau kita bilang kompeten, kayaknya kita nggak tertinggal jauh deh dari orang-orang negara maju. Hanya tadi kejujuran ya, kejujuran dan teknologinya mungkin. Kalau mereka apa namanya sistemnya itu sudah lebih lebih advance atau sudah lebih maju. Kalau di Indonesia mungkin sedikit sedikit masih sedikit um, middle lah ya untuk tingkat ininya teknologinya. Menurut saya itu saja sih.
Karena kalau dibilang tidak kompeten, banyak kok kita yang dipakai ke luar negeri untuk mendesain bangunan-bangunan yang hebat gitu. Arsitek-arsitek kita banyak gitu ya. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau disampaikan Mbak Kusnul? Cukup sih Bu, masih salut sama luar negeri. Iya kan? Seminggu membangun rumah sakit loh. Membangun rumah sakit itu bisa hanya sebulan, ya ampun. Terus ini ya Bu, yang nyata aja, yang misalkan samping rumahku ini pembangunan jalan raya itu mereka mengerjakannya itu malam hari. Kalau dipikir logika kan mungkin malam hari karena nggak ada yang lalu lalang gitu ya, nggak ada yang lalu lintas, jadinya satset cepet, terus besoknya udah bisa dipakai lagi untuk aktivitas kesana kemari. Itu kan bagus juga cara berpikirnya gitu. Keren lah, taruh Taiwan keren. Semoga suatu saat bisa dicontoh di negara kita. Iyalah, kita juga sedang menuju ke sana, Mbak. Ya, menuju Indonesia emas ya, Bu. Betul. Tapi tentu saja ini harus butuh kontribusi dari SDM apa Mas ya, masyarakatnya juga ya. Minimal dari kita sendiri ya kan, diri kita sendiri. Mulai dari jangan buang sampah sembarangan gitu. Nanti yang disalahin pemerintah lagi. Kenapa banjir? Kenapa begini? Kenapa semua ya? Tapi masyarakatnya masih buang sampah sembarangan. Itu kan tidak akan tercapai tujuannya, sulit tercapai tujuannya kalau tidak bersama-sama. Kita mulai dari diri kita sendiri, sesimpel menjaga lingkungan kita sendiri, menjaga gitu. Oke, selanjutnya identitas lokasi pabrik dan kondisi-kondisi yang diinginkan. Ini tadi ya, jarak lokasi dari sumber bahan baku dan pasar gitu. Tergantung, kalau kita ada bahas tadi, tergantung ininya sih, jenis bisnisnya gitu. Lalu tata letak, layout. Nah, ini perkiraan biaya untuk pengembangan lokasinya, lalu pengadaan bahan bakunya, dan juga tenaga kerja langsung dan tidak langsung, serta kebutuhan supervisi. Kalau dia memang kayak tadi ya, harus dikontrol, harus supervisinya ketat, nah itu yang seperti apa perkiraannya. Lalu juga penentuan jenis dan jumlah limbah proyek untuk metode penanganan dan jumlah biaya penanganan limbah. Jadi sekarang sudah ada peraturan ya, peraturan kalau limbah itu harus dikelola, tidak bisa dibuang dan mencemari lingkungan sekitar gitu. Itu sudah ada peraturannya. Jadi ada juga SKB, studi kelayakan lingkungan gitu. Nanti sebelum launching bisnis ada membahas analisis ini ya, analisis untuk kelayakan lingkungannya. Jadi untuk membahas bagaimana penanganan limbahnya. Jadi sebenarnya limbah yang dikeluarkan pabrik itu ada aturannya. Kalau dia masih mencemari, itu ada undang-undangnya dan bisa dilaporkan. Walaupun di Indonesia dalam prakteknya ya masih banyak juga ya limbah-limbah ini yang mengganggu masyarakat gitu, mulai dari suara, polusi udara, polusi air gitu. Harusnya hitungannya itu tidak layak untuk mendapatkan izin produksi atau operasional gitu. Karena memang kalau dia sudah mengganggu sekitar, memberikan polusi, itu ada batasannya. Bahkan kalau sekarang di Cina itu ya, di Cina memang penerapannya ketat ya. Mungkin di Indonesia bertahap akan ketat, tapi saya yakin, saya belum cross check ya, untuk itu limbah-limbah itu ada aturannya gitu. Kalau kalian masih lihat lingkungan sekitar kalian, perusahaan-perusahaan itu limbahnya itu mencemari lingkungan, mulai dari bau atau air sungai yang menjadi warna kuning, itu bisa dilaporkan gitu.
Nah, jadi di China dan di Taiwan itu asap ya, asap itu benar-benar dilarang, bahkan nggak bisa membakar-bakar kan, bakar sampah nggak ada kan di Taiwan. Pernah nggak kalian bakar sampah di luar pakai api? Nggak pernah Bu, sembahyangan doang bakar-bakarnya. Iya, karena tidak boleh, itu dilarang ya. Nanti kalau Indonesia kan masih sering ya bakar sampah gitu, daun-daun semuanya dan segala macam disapu-sapu, dibakar. Itu kan menimbulkan polusi sebenarnya. Nah, di negara-negara China, di Taiwan itu sangat ketat. Dan bahkan kontribusi asap yang dikeluarkan pabrik itu ada batasannya. Gitu. Kalau dia sudah melebihi batasan tertentu, itu bakal didenda. Bakar sampah juga didenda tuh. Jadi sebenarnya di Taiwan itu nggak bisa bakar sampah. Nanti didenda. Tapi seru ya kalau misalkan kita bisa dengan cepat mengadopsi apa yang dilakukan di negara-negara maju, apalagi dengan sekarang sumber informasi sudah semakin cepat, teknologi juga harusnya sudah meningkat, gitu, dengan munculnya AI dalam pekerjaan yang bisa membantu, gitu. Untuk metode dan jumlah penanganan biaya limbah. Jadi nanti misalkan kalian bekerja di perusahaan atau kalian punya perusahaan sendiri, ini juga harus menjadi hitungan ya dalam pembiayaan kalian. Bagaimana menangani limbahnya? Apa yang harus kalian lakukan? Apakah kalian membeli mesin baru atau kalian meng-hire analis atau spesialis tentang penanganan limbah dan itu berapa biayanya gitu. Sekarang ada kalau penelitiannya itu lagi dinaikkan itu manajemen limbah, waste management gitu. Apakah limbahnya masih bisa didaur ulang, masih bisa digunakan kembali, dan apa dampaknya kalau limbah itu tidak didaur ulang dan lain-lain gitu ya. Karena kan ini berkaitan dengan lingkungan. Kalau lingkungan ini kita tidak jaga, ya buminya bakal rusak gitu. Jadi bersama-sama memang seluruh dunia sudah membuat perjanjian untuk cara-cara apa yang harus dilakukan, peraturan-peraturan regulasi seperti apa. Mungkin nggak terasa ya, satu orang aja yang bakar sampah, dalam satu kelurahan gitu kan, se-Indonesia itu udah banyak kontribusinya gitu, jadi itu yang perlu dipertimbangkan. Mungkin kelihatan kecil saat ini, tapi satu orang, satu hari dalam kelurahan, nah 1 bulan udah berapa tuh asap yang mengepul, contohnya seperti itu. Karena setelah diteliti, ternyata biaya limbah masyarakat, limbah produksi keluarga ini juga besar persentasenya gitu. Jadi kalau kita bilang limbah secara skala ya, perusahaan itu, limbah perusahaan itu ternyata hampir sama besarannya dengan limbah keluarga gitu. Jadi satu keluarga yang membuang plastik contohnya. Untuk penggunaan deterjen, sekarang kan udah banyak tuh, jadi deterjen, rinso, dan lain-lain itu nggak pakai plastik-plastik yang susah melebur gitu. Jadi memang ada plastik-plastik yang daur ulang dan lain-lain. Jadi ini sedang diupayakan. Kemarin teman saya lagi buat penelitian untuk manajemen limbah gitu. Gimana sih mereka memanagenya? Dan ada satu penelitian tentang plastic pay. Jadi membayar itu ya pakai plastik gitu. Jadi untuk menjaga lingkungan. Mungkin hal sesederhana itu mulai dilakukan, pasti bisa kok kita pelan-pelan gitu. Iya kan? Kan seru ya kalau misalkan kita bisa mengolah limbahnya lagi untuk bisa mendapatkan cuan, contohnya. Kalau kalian ada Shopee Pay, ada Line Pay, ada Apple Pay. Nah, yang kemarin itu mereka buat penelitian plastic pay gitu. Jadi ngebayarnya pakai plastik gitu dan plastik-plastik yang udah dikumpulin itu mereka daur ulang.
Nah, tentu saja peranan teknologi dalam proyek. Teknologi ini memang membantu ya. Kalau kita bilang membantu sih harusnya membantu, tapi tetap ada plus minusnya gitu. Ketika minusnya itu hanya ketika disalahgunakan, tapi overall teknologi ini diciptakan untuk membantu manusia. Kalaupun ada sisi negatifnya itu ketika dia digunakan untuk hal negatif gitu ya. Nah, teknologi ini, peranan teknologi dalam proyek, pemilihan teknologi yang tepat akan mampu memberikan dampak bagi perusahaan. Tapi tentu saja di sini kita harus highlight bahwa nah di sini tadi teknologi ini tentu punya dampak ya untuk bisa membantu performa perusahaan, tetapi harus kita lihat memilih mesin dan teknologi yang sesuai gitu. Nah, ini yang sering saya nggak tahu ya kejadian di Indonesia ini emang beneran mereka tidak tepat memilih atau memang biar ada kesempatan untuk korupsi gitu. Nah, sebenarnya teknologi ini itu dibuat untuk membantu kalau dia tepat gitu ya. Kalau dia tidak tepat sama aja dia tidak akan bisa maksimal. Mungkin kalau kita lihat saat ini dilemanya berita-berita gitu ya. Jadi memang dianggarkan untuk pembelian teknologi itu sekian miliar gitu kan. Tapi ternyata setelah kita lihat, mesin seperti ini harganya sekian miliar gitu. Ya gimana nggak lambat produksinya. Anggarannya aja yang teknologinya besar gitu. Tapi ternyata di realita bukan itu mesin atau teknologi yang mereka terapkan. Ya lagi-lagi karena korupsi gitu. Sedikit miris ya. Ya pastilah untuk proyek itu tidak bisa berjalan dengan cepat karena memang tidak sesuai teknologi atau mesin yang dipilih dengan untuk produksi itu. Jadi kata kuncinya memilih yang sesuai ya. Sesuai dengan spesifikasinya, sesuai juga dengan harganya. Kemarin saya baru lihat ini, ada berita, ya karena sekarang informasi cepat beredar ya, apa-apa udah bisa diakses informasi gitu. Jadi beli mesin apa ya kemarin ya? Di satu pemerintah daerah lah ya, pemerintah daerah nggak usah disebut lah ya. Jadi mereka mesin itu markupnya harga-harga itu luar biasa gitu. Masa satu laptop, satu mesin fotokopi gitu. Harusnya kan itu tidak sebegitu harganya, tidak sesuai dengan harga dan yang ada di realita di lapangan gitu. Jadi kenapa masih bisa lambat gitu kan? Kenapa kegiatan dalam aktivitas dalam perusahaan dalam kantornya itu masih lambat? Karena sebenarnya mereka tidak sesuai ke teknologi yang mereka punya gitu. Setelah diusut kenapa bisa tidak sesuai padahal anggarannya itu sudah sangat besar ya. Ya, itu memang ada sedikit markup, tapi intinya adalah mereka tidak memiliki mesin atau teknologi yang sesuai untuk operasionalnya. Yang di mana walaupun teknologi itu ada, tapi kalau tidak sesuai dengan karakter usahanya, itu tidak akan terlalu efisien, gitu ya. Oke, selanjutnya informasi-informasi yang diperlukan. Kita perlu informasi untuk produk, ini termasuk spesifikasinya, desainnya, dan kualitas produk. Lalu informasi pasar, bagaimana forecast ya atau prediksi ramalan penjualan, karena kan memang
kita harus tahu forecast atau peramalan ini. Ini juga nanti ada metodenya, gimana kita bisa tahu melihat kita prediksinya permintaan pasar itu seberapa besar, berapa penjualan yang bisa kita lakukan gitu. Nah ini perlu, itu namanya informasi pasar, lalu kebutuhan pelayanan angkutan dan lokasi konsumen. Sebenarnya konsumen kita itu lokasinya di mana gitu. Ya di produksi, ya jadi kita memasarkannya di lokasi tersebut gitu. Apakah dia konsumennya berada di lokasi di perkota, di kota atau di desa atau mungkin di gunung gitu ya. Misalkan kalau dia mau membuat proyek-proyek itu ya dia harus menyalurkan ke di mana lokasi konsumennya. Lalu informasi bahan baku dan bahan penolong ini seperti pengadaan, masa pengiriman dan lokasi pemasok. Lalu lain-lain gitu. Mbak Kusnul, tolong dibantu baca dulu Mbak Kusnul. Baik, Bu. Tahapan analisis kelayakan teknikal. Tahapan analisis teknikal bergantung pada jenis proyek, kompleksitas proyek, informasi yang didapat, analisis yang melakukan analisis, dan faktor lain. Di sini ada gambar. Yang pertama, informasi produk, informasi pasar, informasi baku, dan bahan ini adalah adakah alternatif teknologi yang dapat dipakai untuk memproduksi barang yang direncanakan. Nanti biar Bu Dinar yang menjelaskan. Lalu yang kedua, tahapannya adalah menentukan alternatif teknologi yang ada untuk menghasilkan barang atau jasa. Tujuannya adalah menghindari penggunaan teknologi yang tidak sesuai dan memastikan bahwa berbagai alternatif telah dipertimbangkan. Oke, ya jadi untuk tahapan analisisnya itu yang pertama kita melihat jenis proyeknya gitu ya. Karena kan untuk teknikalnya itu tergantung dengan jenis proyeknya, seberapa kompleks gitu ya. Nah, untuk ini kita bisa melihat dari mana? Dari informasi tentang produknya. Kalau dia memang untuk F&B berarti apa bahan bakunya dan lain-lain, pasarnya, bahannya gitu ya. Nah, di sini kita tahu menggunakan teknologi apa, alternatif kira-kira teknologi apa yang kita gunakan gitu dan bisa dipertimbangkan alternatifnya. Lanjut, Mbak. Tahapan analisis kelayakan teknikal. Ya, apakah akibat samping dari setiap alternatif teknologi jalan dengan kebijaksanaan, tujuan dan peraturan pemerintahan dan perusahaan. Saat analisis jawabannya adalah iya, maka tahapan selanjutnya adalah tahap proses eliminasi. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan adalah jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan atau tenaga ahli, kebutuhan energi, efek terhadap lingkungan, kebutuhan modal, peralatan yang diimpor, hubungan dengan industri lain, dan risiko terhadap keselamatan dan kesehatan. Lalu selanjutnya, poin 3, ya, apa terdapat alternatif teknikal yang terlalu mahal sehingga perlu dihilangkan. Selanjutnya adalah memperkirakan biaya secara kasar untuk menilai diterima atau tidaknya suatu alternatif. Yang keempat, ya, rencanakan penelitian dan pengujian untuk memastikan terpenuhinya kelayakan teknikal. Pengujian dan penelitian produk dengan membuat prototipe, sedangkan untuk produk yang sudah ada di pasaran bergantung pada kualitas dan keunggulan produk. Lanjut, Mbak, yang terakhir. Ini sih harusnya yang terakhir kok. Jadi 1-3 lagi ya. Lanjut, Mbak. Yang terakhir, yang ya setelah melewati beberapa tahapan analisis, apakah tersedia estimasi yang memuaskan mengenai investasi tetap, biaya produksi, dan biaya selama masa percobaan.
Perkiraan tersebut penting untuk membuat proyeksi keuangan dengan tujuan menghindari penilaian yang terlalu rendah. Hal tersebut dikarenakan proyek yang tertunda sehingga kebutuhan biaya menjadi membengkak. Oke. Nah, jadi tadi untuk tahapannya itu pertama kita melihat informasinya dulu, jenis proyeknya, kompleksitasnya, lalu kita buat alternatif teknologinya. Jadi sekarang kita masuk ke tahapan alternatif teknologinya. Nah, di sini sebelum memilih teknologi apa yang mau kita gunakan, kita harus melihat akibat sampingnya itu apa dari atau dampak dari penggunaan setiap alternatif teknologinya gitu. Jadi di sini kita bisa melihat menyelaraskan dengan tujuan perusahaan dan juga peraturan pemerintah gitu. Karena kan seperti tadi contohnya limbah gitu ya. Mas Tom lagi di mana nih? Mas Tom, mikrofonnya di off kan dulu. Lagi dengar musik Mas Tom ini. Oke, jadi saat analisis, jadi ketika di jawabannya iya, lalu kita lanjutkan untuk proses selanjutnya. Nah, selanjutnya perlu dipertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah tenaga kerjanya, gitu ya. Lalu kebutuhan energi. Kadang-kadang beberapa perusahaan itu terbatas ya untuk energinya, gitu. Jadi dia untuk yang seberapa banyak dia butuhnya. Lalu ini tadi efek terhadap lingkungan. Lalu juga resiko keselamatan dan kesehatan karena beberapa mesin atau beberapa teknologi itu kan ada yang memang bisa memfokuskan kepada keselamatan, ada yang terlalu beresiko. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Harusnya sih dihindari ya teknologi yang seperti itu. Nah, selanjutnya masuk ke tahapan ini sudah mulai berhubungan dengan biaya. Apakah dia mahal gitu. Kalau dia terlalu mahal, pada umumnya kita cari yang lebih middle gitu, jangan yang terlalu mahal gitu. Jadi yang tidak perlu itu bisa dihilangkan dan kita sudah mulai masuk ke pembiayaan, memperkirakan biaya secara kasar gitu. Nah, setelah kita melihat memilih yang tidak terlalu mahal, yang sesuai dengan biaya kita atau sesuai dengan kekuatan modal, lalu sudah dipilih, selanjutnya kita melakukan penelitian dan pengujian untuk memastikan terpenuhinya kelayakan teknikal. Jadi kalau untuk pengujian dan penelitiannya ini kita bisa membuat dalam bentuk prototype, gitu ya. Nah, selanjutnya setelah beberapa analisis kita melihat dari hasil penelitian tadi apakah memuaskan dan juga terkait dengan biaya produksinya ya selama masa percobaan itu. Nah, jadi untuk ini penting untuk membuat proyeksi keuangan ya, tujuannya untuk membuat penilaian yang terlalu rendah, karena kalau terlalu rendah takutnya tidak kurang sesuai dan ternyata pembiayaan yang dibutuhkan itu tinggi gitu. Nah, di sini kalau ada proyek yang tertunda, ini bisa juga membuat biaya menjadi membengkak. Bantu baca dulu Mbak Nani. Gantian dulu Mbak Nani. Maaf Bu, saya di rumah sakit ini nggak bisa Bu. Oh gitu, Mbak Kusnul lah Mbak Kusnul. Iya, maaf. Ya, maaf Bu. Baik Bu, penilaian terhadap elemen-elemen teknikal proyek. Memperkirakan kebutuhan persediaan, tujuan untuk berjaga-jaga jika terjadi fluktuasi permintaan. Menentukan jadwal produksi, rencana produksi yang menjadi acuan perkiraan biaya produksi, jenis penjadwalan, konstan, bergelombang atau fluktuasi penjualan, dan moderat atau tidak mengikuti fluktuasi penjualan.
Yang ketiga, menilai proses produksi, jalannya operasi, perpindahan, serta infeksi dari bahan mentah sampai menjadi produk, tata letak pabrik, kebutuhan persediaan, dan kebutuhan tenaga kerja. Lanjut dulu, Mbak. Penilaian terhadap elemen-elemen teknikal proyek, memilih metode dan peralatan penanganan bahan. Penanganan bahan penting untuk direncanakan mengenai pengangkutan, jenis alat angkut, dan sifat fisik bahan. Memperkirakan kebutuhan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja ditentukan oleh jumlah tenaga kerja dan jenis keahliannya. Jumlah tenaga kerja sama dengan beban kerja per waktu kerja. Merencanakan organisasi produksi. Tujuan menentukan jumlah dan jenis kegiatan supervisi dan tenaga kerja. Penerimaan pesanan, pengemasan dan pengiriman, pemeliharaan, pembuatan alat bantu, inspeksi, analisis metode, perencanaan pengendalian produksi. Oke. Nah, lalu selanjutnya untuk elemen-elemen technical project itu ada yang dinamakan kebutuhan persediaan. Jadi di sini kita memperkirakan untuk berjaga-jaga persediaan ya. Jadi kalau ada fluktuasi permintaan gitu. Lalu selanjutnya jadwal produksi. Nah, di sini karena memang jadwal produksi itu kita lihat dulu apakah jenis penjadwalannya konstan atau bergelombang ini kalau ada fluktuasi ya, fluktuasi penjualan. Contohnya kalau untuk lebaran, untuk saat lebaran itu kan ada beberapa bahan-bahan yang fluktuasi gitu. Nah, kalau dia masuk ke dalam bagian itu produksinya, tentu saja dia harus mempertimbangkan produksi pada bulan-bulan tertentu gitu. Kalau misalkan dia memproduksi daging sapi atau dia memproduksi gamis, baju hari raya, nah itu pasti ada fluktuasinya, pasti ada bergelombang. Nah, berarti kalau dia masuk dalam kategori bisnis itu harus dipertimbangkan lagi elemen untuk jadwal produksinya. Lalu menilai proses produksi, ini termasuk bagaimana jalannya operasional, perpindahan gitu ya, untuk inspeksi dari bahan mentah menjadi produk, tata letak gitu. Ini juga untuk seluruh proses produksinya. Lalu elemen berikutnya itu metode peralatan, ada penanganan bahan, bagaimana penanganannya, jenis angkutnya, jenis alat yang mengangkut, sifat fisik bahannya, apakah pengangkutannya itu menggunakan darat, air, atau udara. Jadi dia jenisnya yang apa, apakah dia harus segera diproduksi gitu, karena kan ada bahan baku yang tidak bisa tahan lama gitu. Alat angkutnya pakai apa, apakah pakai kontainer apakah dia harus, karena beberapa bahan baku itu dia ada spesifikasinya, apakah dia harus dingin, suhu tertentu, suhu berapa, apakah dia harus panas gitu ya. Dan itu bisa disesuaikan untuk metode penanganan bahannya. Lalu kebutuhan tenaga kerja, jadi tentu saja jumlah tenaga kerja ini sama dengan beban kerjanya gitu. Dan juga keahliannya bagaimana, jenis keahliannya. Lalu elemen berikutnya untuk merencanakan organisasi produksi. Jadi tujuannya menentukan jumlah dan jenis kegiatan supervisi. Baik itu mulai dari penerimaan pesanan, pengemasan, pengiriman gitu ya. Oke. Lalu yang berikutnya itu tentang lokasi. Jadi pemilihan lokasi tentu ini akan berhubungan dengan biaya transportasi. Makanya tadi pertanyaannya, apakah dia memilih lokasinya itu dekat ke pasar atau dekat dengan bahan baku. Tentu saja tadi kita mempertimbangkan biaya, dan di sini kita pastinya memilih biaya transportasi yang rendah gitu ya, pemilihan lokasinya. Dan kriterianya itu kita bisa melihat apakah dekat dengan bahan baku, dekat dengan pasar, dan tenaga kerja. Lalu selanjutnya menentukan apakah bangun sendiri atau menyewa
tentunya ini keputusan mendirikan bangunan atau menyewa ini ada pertimbangan ya, mulai dari keuangannya, dari segi ekonomis dan juga resiko gitu. Kalau misalkan dia punya modal atau dana finansial yang kuat dan juga mencukupi, ada baiknya mendirikan bangunan. Tapi tentu saja ada faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan, termasuk layout, pengelolaan limbah, dan lain-lain gitu ya, pengadaan air, energi. Karena nggak semua daerah itu bisa dekat dengan air atau energi gitu ya. Jadi tergantung dengan lokasinya juga. Dan yang terakhir, biaya investasi, produksi, dan masa percobaan. Jadi di sini lebih ke ini ya, biayanya, biaya-biaya investasi, produksi, dan masa percobaan. Ini untuk menentukan jumlahnya dan juga jenis kegiatan supervisi. Gitu. Oke, itu saja untuk dari segi teknikal, aspek teknikal. Sampai di sini apakah jelas? Ada yang mau ditanyakan? Itu saja materi kita untuk hari ini. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, ya terima kasih partisipasinya dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Mbak Kusnul.